Halo, ketemu lagi sama aku Sadam. Kali ini mau ngelanjutin video yang sebelumnya, yaitu video tentang Suzuki Next. Jadi ceritanya ini motor punya keluarga, lebih tepatnya kakak ipar ya. Nggak begitu terurus sampai benar-benar nggak nyala sama sekali. Jujur aja itu video diambil lama banget, mungkin tahun kemarin kali itu diambil itu video, dan baru aku upload kemarin. Jadi dari video itu di tag sudah direncanain apa-apa aja yang mau diperbaiki, karena rencananya ini mau diambil alih untuk perbaikannya. Nah, jadi itu motor benar-benar kayak jangkar kali ya, sudah ya, benar-benar nggak bisa gerak di depan rumah itu. Jadi aku coba pertama kali itu kemarin, yang pasti bannya dulu ya. Jadi kemarin itu motor dibawa bener-bener ban gak ada anginnya sama sekali ya. Jadi langsung bawa ke bengkel, nggak usah diperiksa, langsung bilang ganti ban dalam. Jadi ban dalamnya diganti depan belakang, terus langsung isi apa ini namanya nih, diisi bahan bakarnya ya, isi pertalite waktu itu. Jadi posisi motor waktu itu akinya tekor. Jadi Suzuki Next ini kalau akinya tekor, dia ngeblink di lampu indikator injeksinya, dia ngeblink 3 kali, jeda 3 kali lagi ngeblink, jeda. Jadi itu berulang, itu artinya akinya tekor. Jadi karena waktu itu pengen bener-bener bisa mobilitasnya ini motor lancar, akinya Honda Blade aku copot terus masukin ke Suzuki Next ini. Jadi supaya enak lah di starter. Ya namanya motor ya, apa sih namanya nih, kurang terawat di rumah. Jadi jalan itu penuh dengan khawatir. Kenapa? Apalagi yang pakai, aku kan orangnya kan naik motor kadang-kadang bukan suka ngebut ya. Jadi kalau terlalu pelan juga kadang-kadang ngantuk kan, jenuh. Jadi agak ya lari-lari 60-70 lah, kurang lebih seperti itu larinya di jalanan. Jadi ada khawatir fanbotnya putus di jalan. Kalau sudah putus di jalan itu yang ngerepotin teman-teman sih pasti, teman-teman aku sendiri. Jadi kadang-kadang kalau trouble motor pasti ngubungin teman. Salah satunya kameramenku yang sering aku ikut tag video. Yang video sebelumnya itu ada tuh, dia nongol itu pakai baju warna hitam yang kemarin ngerestorasi makeover Mio M3. Nah, itu paling sering aku repotin tuh. Sorry aku. Oke, jadi itu selang berapa lama joknya aku ganti kulitnya kan, karena kulitnya sudah dicakar kucing ya. Jadi ya itu memang namanya rumah, kalau ada kucing itu kalau nggak diperhatiin itu pasti tuh jok itu dicakarinnya ya. Kan memang kesenang ya kucing nyakar-nyakar jok motor. Oke, nah terus setelah itu, baru-baru ini kebetulan lagi ada dana lebih, jadi belanja di Shopee untuk keperluan CVT-nya. Tadi pagi tak coba mampir ke bengkel bawa CVT, perlengkapannya, yaitu fanbelt, rumah roller sama rollernya, jadi diganti. Nah, jadi sudah agak tenang. Ternyata ininya dari penghantar dari Kickstarter ke roda gear yang di roller itunya mulai kocak ya, oblak lah apalah bahasanya. Jadi itu harus diganti juga. Nah, ini karena jujur aja Suzuki ini di sini itu agak susah spare partnya, jadi beli online. Jadi tadi coba ngubungin Shopee yang tempat aku beli ininya dulu, yang aku beli roller dan segala macamnya itu aku coba hubungin, ternyata dia ada, cuman belum di upload di Shopee-nya. Jadi nanti tunggu di upload langsung aku beli. Nah, jadi ini fokusnya di CVT dulu. Oh ya, ngomongin ke CVT, sebelum CVT emang aku ada sempat belah juga mesinnya,
diturunin sama apa mekanik kepercayaan lah ya. Bukan di apa ini namanya, ini bukan di bengkel resminya. Bengkel resmi ada di sini, cuman lebih ke mekanik kepercayaan aja. Apa sih namanya ini, dekat juga dengan rumah jadi enak mantaunya. Nah itu aku sudah belah mesin bener-bener, pokoknya mesinnya itu di inilah di benerin. Jadi kemarin itu kendalanya kayak bunyi gitu suaranya, hal mendengung di bagian mesin. Ternyata kata mekanikku itu dia bilang itu kena bearing crankshaft. Jadi pas dibuka wis gila. Karena sudah dikasih manat, kalau emang waktunya ganti-ganti aja, nanti diselesaikan kalau sudah selesai anunya servisnya. Oke, jadi sudah selesai kan CVT-nya. Terus aku ganti ban depannya ya, karena apa ya, kalau dilihat secara kasat mata itu ban masih bagus sih. Maksudnya bagus itu nggak gundul gitu, jadi nggak apa, ulirnya itu masih dalam. Cuman itu kan ban kan masih pertama, bukan ban tubeless ya. Terus itu ban umurnya juga tua banget, jadi ada kemungkinan itu karet dari bannya itu nggak begitu cengkram dengan maksimal. Jadi aku ganti pakai Maxxis ya, yaitu kepercayaan ya, pokoknya andalan lah, harga murah, bagus lah barangnya. Nah itu jadi pakai Maxxis. Terus sudah diganti juga, langsung ganti juga sama bearingnya. Jadi pada saat berkendara lebih pede untuk nyelip-nyelip daripada ragu ya. Apalagi itu motor asal belok sedikit aja lari 60 nikung, mengerikan sekali. Jadi ganti, jadi lebih pede, walaupun ban belakangnya masih suka slip-slip ya. Jadi ya mungkin nanti akan diganti juga untuk ban belakangnya. Oke, untuk di CVT tadi pagi itu sudah dicek, kampas gandanya aman, rumah kopling kampas gandanya juga nggak ada trouble. Jadi cuma trouble di situ aja. Oh iya, ngomongin masalah rollernya diganti ini sama rumah rollernya diganti, jujur aja sebelum diganti tarikan bawahnya enak. Tarikan bawahnya enak banget, pokoknya stop and go enak banget lah. Begitu diganti, astaga, gila. Itu putaran bawahnya meraung-raung mesin, tapi di putaran tengah atasnya gila enak banget. Kira-kira ada pengalaman gak nih teman-teman yang make roller sama rumahan roller yang bener-bener ori dari SGP ya, Suzuki JB4. Nanti aku coba cek itu kira-kira rollernya berapa gram ya. Kok bisa putaran bawahnya benar-benar berat banget, tapi atas tengah sampai atasnya gila enak banget, bener-bener ngisi terus dia putaran atasnya. Jadi berasa kayak naik motor, seksinya lebih naik lagi. Oke, jadi stop and go nya kurang nyaman sih itu. Terus namanya itu motor kan bisa dibilangkan kurang ini ya, yang aku bilang tadi, kurang perhatian. Jadi CVT-nya tinggal, mungkin itu PR yang nggak terlalu, rollernya tuh yang aku masalah roller itu mungkin nggak terlalu ini ya, nggak terlalu urgent banget. Mungkin di bagian per engkolnya itu, selaannya atau engkolnya itu aku copot, karena kalau pakai engkolan akan lebih ngayun lagi. Kalau kena lobakan, kena lubang di jalanan akan lebih nyari lagi bunyi kerutuk-kerutuknya. Jadi karena pernya penghantar engkol selaannya itu ke gearnya itu, untuk di engkol itu sudah nggak layak lagi. Jadi ya itu dia bunyi kerutuk-kerutuk di dalam CVT itu, mungkin akan diganti urgent. Cuma yang rollernya mungkin nyusul aja kali ya. Jadi mencoba untuk berdamai stop and go nya, karena ya itu suaranya meraung-raung. Oke, sambil nunggu rollernya sambil nunggu, bukan roller ya, sambil nunggu
per dari engkolan yang ada CVT-nya tuh, per selaannya ya. Itu kan teman-teman lihat ya kemarin kan sempat kelihatannya kalau spakbornya pecah ya, jadi harus diganti atau direparasi. Jadi aku lebih milih untuk diganti aja karena aku sudah beli juga. Untuk bagian depannya ini dia spakbornya nih, kebetulan ini ambilnya ori SDP semua ya. Nah, sebetulnya ada juga merek lain, merek Win, cuma kalau ada yang ori ya mending yang ori aja ya. Ini spakbornya nanti mau dipasang nanti sekalian pas masuk ke tahap berikutnya lah ya, mau diganti spakbornya. Oke, ini spakbornya. Terus itu spionnya yang sebelah kiri itu nggak terlalu bagus ya, nggak terlalu ngigit ya di ininya. Jadi spion itu kayaknya itu yang kiri sama kanan tuh nggak bisa simetris. Sudah aku coba setel berulang-ulang, kayaknya yang kiri tuh terlalu begini ke depan, yang kanan terlalu mundur begini ininya tiangnya. Nanti nggak tahu tuh yang mananya di ini. Yang jelas sih kalau yang sebelah kiri itu drat yang di handle-nya itu kayaknya kemakan ya dol. Mungkin pas masang miring terus dipaksa jadinya dol ya. Ini aku ganti ini. Jadi nanti rencana akan diganti untuk bagian depannya ya. Ini dia. Jadi ini lubang buat spionnya itu. Oke. Terus speedometernya kan mati tuh. Jadi ini aku beli juga nih tali speedometernya. Ya biar teratur lah ya buat ininya servis maintenance-nya. Jadi pertama biar kita bisa tahu mantau batas kecepatan yang kita jalan di perjalanan, biar nggak terlalu ugal-ugalan juga kan kalau banyak orang. Nah, terus pertama buat mantau kecepatan di perjalanan, terus yang kedua biar enak mantau servis rutinnya ya. Misalnya untuk per 2000 atau per 3000 tuh ganti oli mesin, terus di oli gardannya itu yang di final driftnya itu biasanya 2 kali dari ininya, dari oli mesin. Tapi kalau mau bayarkan nggak apa-apa sih, lebih bagus. Cuman kalau mau irit ya 2 kali ganti oli mesin, 1 kali ganti oli gardan final driftnya. Aku beli ini ya tali speedometernya. Terus itu kampas rem belakang, rem depan itu sudah tipis, belum aku ganti karena cakramnya dia udah kemakan. Jadi itu kayaknya motor pernah habis kampas remnya, terus di ini tetap dipakai nggak diganti, jadinya ininya tuh kemakan gitu loh, aus dia. Karena yang nekan itu bukan lagi kampas ya, tapi klapnya ya. Nah, kenapa nggak aku ganti? Karena percuma. Kalau diganti akan cepat habis karena tajam ya ininya ya, ininya tajam. Jadi kalau ininya mulus, jadi kalau ininya itu mulus lebih awet lah pemakaian untuk kampas remnya. Kalau diet yang keraman kurang lebih sama sih sebetulnya antara apa ininya bagus sama enggak. Cuman bedanya kalau ini jelek itu akan lebih cepat habis. Nah, jadi ini juga jadi perhatian juga buat teman-teman rajin-rajin untuk kontrol kampas rem cakram ya. Karena rem cakram tuh dia begitu. Biasanya yang paling enak itu kampas rem depan itu yang cakram, dia kalau berisik itu biasanya mau habis, sudah habis malahan, sudah tipis banget, dia berisik itu kayak bunyi berulang dia ada ramai srek 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 srek. Nah itu kalian cek aja, biasanya itu habis ya, jangan dipaksain lagi. Nah ini terus itu juga kampas rem cakramnya itu kurang enak di ini, kurang enak dipakai ya, kayak sangkut-sangkut gitu. Kemungkinan si sealnya sudah mulai aus, jadi nanti akan diganti juga sealnya. Nanti kemungkinan juga selangnya juga akan diganti yang tipe baja, karena lebih bagus ya tipe baja daripada yang tipe karet.
Ini dia untuk yang ini step part yang akan dikerjakan. Ya semoga aja lancar ya, nggak ada kendala. Ini juga jadi referensi buat teman-teman kalau ada yang mau restorasi ya, motor yang benar-benar nggak terpakai atau lama nggak hidup ya, jadi ini bisa jadi referensi. Oke, ini dia barang-barangnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.